Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat datang saya ucapkan dalam acara ucap janji dan pemasangan kap mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Para hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama, pembukaan oleh MC. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, laporan Ketua Program Studi D3 Keperawatan. Acara kelima, prosesi ucap janji dan pemasangan kap. Acara keenam, sambutan-sambutan. Acara ketujuh, penutup. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya, yakni pembacaan doa. Kepada Bapak Haji Abdul Hadi, SST, Eskop Mkes, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Sang Malik dan Ilah untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita lakukan di sini bernilai ibadah di sisinya. Dan doa yang saya pimpin sesuai syariat Islam dan saudara yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami agungkan nama kebesaran-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan atas karunia-Mu. Engkau penentu segala kejadian. Kami semua makhluk lemah ciptaan-Mu. Dengan hati husuk, penuh harap, menyampaikan doa dan harapan pada acara Kepindai dan ucap janji mahasiswa diploma 3 Keperawatan Politeknik Kementerian Kesehatan Makassar, seraya berharap curahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Aziz,
Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kepindai dan ucap janji ini merupakan momen istimewa dalam profesi di bidang keperawatan. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk mengembangkan tanggung jawab profesi perawat. Sehingga ketika mereka mengabdikan diri kepada masyarakat, memiliki komitmen yang kuat menjadi perawat yang profesional, yang betul-betul bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab terhadap diri dan profesinya, akan tetapi bertanggung jawab kepada Tuhannya. Ya Allah, ya Alim, ya Engkau Maha mengetahui. Jadikan para mahasiswa ini memiliki semangat untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam dirinya. Menghadapi persaingan di masa-masa mendatang, tumbuhkan kesadaran pada diri mereka untuk memberikan pelayanan sepenuh hati, dengan iringan senyum dan keramahan. Sungguh kami menyadari, semakin banyak perawat profesional yang dibekali dengan kemampuan yang mumpuni, maka akan semakin mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, Engkau Maha mendengar. Kami sadar begitu banyak nikmat yang Engkau curahkan kepada kami. Sungguh kami tak sanggup untuk menghitungnya. Namun demikian, kami masih terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan yang tiada kami sadari. Oleh karenanya, ya Allah, dengan asma-Mu yang Maha Pengampun, kami memohon ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan dosen-dosen kami atau guru-guru kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdul Hadi, SST, Eskep MKes. Acara selanjutnya yakni laporan Ketua Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar kepada Ibu Haja Hartati, SPD, Eskep MKes. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar, Haja Harliani SKP MKes, Sekjur Jurusan Keperawatan Bapak Iwan SKP MKes, Kaprodi D4 Keperawatan Bapak Junaidi Estit MKes, Bapak dan Ibu dosen dan pendik, serta semua peserta ucap janji hari ini yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita sedang melaksanakan satu kegiatan akademik, yaitu ucap janji atau biasa disebut dengan Kepindai. Kepindai ini merupakan satu kegiatan seremonial yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat 1 yang telah menjalani perkuliahan lebih dari 1 semester sebanyak 193 orang, dengan tujuan agar mahasiswa tidak hanya mengikuti perkembangan dunia kesehatan saat sekarang ini, tetapi diharapkan bisa mengenang dan mengenal tokoh pejuang keperawatan bangsa kita, Indonesia.
acara Kepindai ini merupakan langkah awal bagi calon perawat untuk dapat memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga dengan penuh cinta kasih. Kami dari Sivitas Akademika mengharapkan kepada semua mahasiswa tingkat 1 agar senantiasa menjaga nama alma mater, menjaga etika keperawatan, menerapkan senyum, sapa dan salam, serta mampu melakukan koordinasi kepada semua kolega, terutama pada pasien dan keluarga, pembimbing, baik pembimbing lapangan maupun pembimbing institusi, dan semua yang terkait dengan pendidikan di mana saja Ananda nanti ditempatkan. Jangan takut untuk melangkah. Pesan kami, tetap jaga kesehatan dan laksanakan semua dengan SOP. Insya Allah akan lancar. Saya juga berterima kasih kepada tim kami yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan program D3 keperawatan seperti sekarang ini. Dan hal ini kami harapkan bisa lebih ditingkatkan lagi. Sebelum saya akhiri laporan saya ini, saya memohon izin kepada Bapak dan Ibu serta anandaku sekalian, mari kita mengirimkan doa kepada yang beragama Islam, membacakan doa. Semoga almarhum dan almarhumah diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita mulai membacakan Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya penyampaian saya ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan Ketua Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Hartati, SPD Eskep Kemkes. Acara selanjutnya yakni upacara ucap janji dan pemasangan kap mahasiswa program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2021. Diawali dengan pemutaran sejarah Rufaidah dan Florence Nightingale. Siti Rufaidah. Rufaidah Al-Islamiyah memiliki nama lengkap Rufaidah binti As-Sa'ad Al-Bani Aslam Al-Kharat. Ia lahir di Yatrib, Madinah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi. Rufaidah hidup pada masa Rasulullah SAW pada abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Ia termasuk golongan kaum Ansor. Lahir dari keluarga yang serba kelebihan tidak membuat Rufaidah bermalas-malasan dalam mengabdi kepada Rasulullah. Salah satu cara yang dilakukan Rufaidah adalah dengan mendedikasikan dirinya menjadi perawat untuk kaum muslimin. Rufaidah mempelajari ilmu keperawatan saat ia bekerja membantu ayahnya. Ia merupakan seorang dokter. Saat kota Madinah, ia mengabdikan diri merawat kaum muslimin yang sakit saat tidak terjadi peperangan. Rufaidah membangun tenda di luar Masjid Nabawi untuk merawat kaum muslimin yang sakit. Pada saat perang Badar, Uhud, Khandak, dan perang Khaybar, Rufaidah menjadi seorang sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang. Ia mendirikan rumah sakit lapangan sehingga Rasulullah SAW memerintahkan korban yang terluka dirawat oleh Rufaidah. Rufaidah Al-Islamiyah melatih beberapa kelompok wanita
untuk menjadi perawat, dan dalam perang Khaybar mereka meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut di garis belakang pertempuran untuk merawat para mujahid yang terluka. Tugas ini digambarkan mulia oleh Rufaidah dan merupakan pengakuan awal untuk pekerjaan di bidang keperawatan dan medis. Selain berkontribusi dalam merawat orang yang terluka saat peperangan, Rufaidah al-Islamnya juga terlibat dalam aktivitas sosial di komunitasnya. Dia memberi perhatian kepada setiap muslimin, orang miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Dia merawat anak yatim dan memberi bekal pendidikan. Rufaidah digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati sehingga memberikan pelayanan keperawatan kepada pasiennya dengan baik dan teliti. Ia digambarkan sebagai pemimpin dan pencetus sekolah keperawatan pertama di dunia Islam. Ia merupakan penyokong advokasi pencegah penyakit atau yang lebih dikenal dengan preventive care, serta menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan atau health education. Rufaidah seorang pemimpin organisatoris, mampu memobilisasi dan memotivasi orang lain. Ia digambarkan memiliki pengalaman klinik yang dapat diajarkan kepada perawat lain yang dilatih dan bekerja dengannya. Dia tidak hanya melaksanakan peran perawat dalam hal klinik saja, juga ia memiliki pelaksanaan peran komunitas dan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, sehingga Rufaidah sering juga disebut sebagai public health dan social work yang menjadi inspirasi perawat di dunia Islam. Begitupun dengan Florence Nightingale adalah seorang yang pertama menyusun dasar-dasar ilmu keperawatan modern. Hidupnya dihabiskan untuk merawat orang-orang sakit dan luka. Florence Nightingale lahir di Italia dan dibesarkan di Inggris. Sejak remaja, Bapak dan Ibu mohon ia bersabar ya. mulai mengunjungi rumah sakit dan bercita-cita ingin menjadi perawat. Pada tahun 1875, ia pergi ke Jerman untuk mempelajari ilmu-ilmu keperawatan. Tak kalah Inggris terlihat dalam peperangan Trim tahun 1854. Ia menjadi perawat sukarelawan dan membentuk kelompok juru rawat sebanyak 38 orang untuk membantu di daerah pertempuran. Ia mendapat rumah sakit di Krim dalam keadaan kotor dan penuh penyakit. Karena itu, ia menetapkan aturan-aturan kebersihan dan kesehatan, dan angka kematian di rumah sakit merosot. Setelah perang, ia kembali ke Inggris dan mendirikan sekolah perawat di London, dan ia pun meyakinkan pada masyarakat bahwa pekerjaan perawat adalah profesi terhormat bagi wanita. Florence Nightingale pun dijuluki sebagai Lady with the Lamp. Pembacaan naskah ucap janji mahasiswa. Dimohon kepada mahasiswa yang mewakili untuk maju ke depan dan untuk seluruh peserta di ruang Zoom untuk mengikuti dari tempat masing-masing. Zoom tetap di-mute. Janji mahasiswa. Janji mahasiswa. Janji Kami mahasiswa jurusan keperawatan Kami mahasiswa jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan Makassar Politeknik Kesehatan berjanji berjanji 1. satu, Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. dua, Menjaga persatuan dan kesatuan
menjaga persatuan dan kesatuan antar mahasiswa baik di dalam maupun di luar, antar mahasiswa baik di dalam maupun di luar, staf akademik, instansi yang terkait, dan masyarakat. dan masyarakat. 3. Patuh dan taat pada peraturan, Patuh dan taat pada peraturan tata tertib, tata dan keputusan yang ditetapkan oleh akademik. dan keputusan yang telah ditetapkan oleh akademik. 4. Patuh dan taat pada dosen, Patuh dan taat pada dosen, pembimbing, pembimbing, orang tua dan wali. orang tua dan wali. 5. 5. Belajar dan bekerja keras Belajar dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan. kecerdasan dan keterampilan. 6. 6. Dalam melaksanakan tugas, Dalam melaksanakan tugas tidak membeda-bedakan pangkat, tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan, kedudukan, golongan, golongan, jenis kelamin dan agama. jenis kelamin dan agama. 7. Memberikan pelayanan kepada individu, Memberikan pelayanan kepada individu, keluarga, keluarga, kelompok dan masyarakat kelompok dan masyarakat dengan ramah, dengan ramah, sabar, sabar, sopan, sopan, jujur, jujur, ikhlas dan adil. ikhlas dan adil. Selanjutnya, penandatanganan naskah ucap janji diharapkan kepada Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar untuk melakukan proses tanda tangan naskah ucap janji. Selanjutnya, pemasangan atribut mahasiswa jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2021. Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Jurusan, dimohon kesediaannya untuk pemasangan atribut secara simbolis, didampingi oleh Ibu Ketua Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Pemasangan pin secara simbolis disematkan oleh Ibu Ketua Jurusan kepada mahasiswa yang mewakili. Pemasangan cup secara simbolis dipasangkan oleh Ibu Ketua Jurusan kepada mahasiswa yang mewakili. Pemasangan jas alma mater secara simbolis dipasangkan oleh Ibu Ketua Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar kepada mahasiswa yang mewakili. Kepada para peserta ucap janji diharapkan memakai atribut masing-masing. Itulah tadi pemasangan atribut mahasiswa jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2021 kepada Ibu Ketua Jurusan, Ibu Ketua Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar, serta mahasiswa untuk menempati tempat duduknya kembali. Pemutaran lagu Mars Poltekkes Kemenkes Makassar.
Kesehatan Makassar, mendidik putra-putri bangsa menjadi tenaga kesehatan profesional berakhlak mulia. Politeknik Kesehatan Makassar terbaik dan bermutu tinggi, harum namamu di Nusantara, kebanggaan kita semua. Menjadi tenaga kesehatan, mengabdi dengan tulus ikhlas, menggapai cita-cita mulia demi bangsa dan negara. Marilah seluruh sivitas akademika, bakti dharma perguruan tinggi, Politeknik Kesehatan Makassar, unggulan di Indonesia, unggulan di Indonesia. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar yang diwakili oleh Ibu Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Kepada Ibu Haja Harliani SKP MKes, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkah pada hari ini kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berada di tempat ini dalam rangka yang sangat penting, yaitu acara angkat ucap janji dan diikuti dengan pemasangan kad sebagai bukti bahwa mahasiswa Ananda Adinda yang siap untuk ikut atau memberikan pelayanan di rumah sakit atau di tatanan pelayanan kesehatan. Yang saya hormati Sivitas Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar, Ketua Sekretaris Jurusan, Kaprodi D4, Kaprodi D3, para Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan yang kami hormati, para undangan, orang tua mahasiswa yang sempat hadir, dan adik-adik atau ananda mahasiswa yang kami banggakan. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur berhubung karena pada hari ini bersamaan dengan ada acara yang sama pentingnya dengan acara hari ini yang kita laksanakan. Beliau saat ini sedang berlangsung kegiatan dari jam 8 bersama dengan wadir-wadir sampai saat ini masih berlangsung acara beliau, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk memberikan sambutan pada acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ananda yang kami banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan kegiatan hari ini. Telah ananda semua tadi mengucapkan janji ya, dan dibuktikan dengan penyematan PIN identitas bersama dengan pemasangan kad. Dan sebelum itu tadi diawali dengan pemutaran video riwayat berkembangnya keperawatan, mulai dari dua tokoh keperawatan, yaitu Rufaidah dengan Florence Nightingale. Itu ditayangkan itu ada maknanya, ada tujuannya. Di situ kita tadi melihat dan mendengarkan bahwa tokoh keperawatan dua orang ini, beliau ini adalah yang satu itu
dikatakan bahwa orang yang berada, orang kaya, ya. Kemudian Florence Nightingale itu adalah bangsawan Inggris, anak raja. Tokoh ini mengabdikan dirinya sebagai perawat, ya. Kenapa? Karena itu adalah ketulusan hati, ya. Jadi namanya perawat itu harus tulus, ikhlas, jujur, sesuai dengan yang diucapkan tadi, ya, yang dijanjikan tadi. Ya, jadi kalau sekarang sudah masuk perawat, itu disyukuri. Karena kalau kita laksanakan dengan jujur, ya dengan ikhlas, itu banyak manfaatnya. Karena bermanfaat pada diri dan bermanfaat pada orang lain. Itu dari video yang kita lihat tadi. Yang kedua, yang dilakukan prosesi ucap janji ini, yang dilakukan tadi adalah mengucapkan janji, ya. Mungkin sudah tahu bahwa yang namanya keperawatan, mulai dari tingkat D3 sampai profesi, ya, S1, profesioner, itu selalu ada yang namanya angkat janji sebelum memberikan pelayanan atau praktek di rumah sakit, ya. Janji ini, ya, itu akan dibawa sampai nanti menyelesaikan studinya, karena setelah selesai akan ada lagi namanya janji setelah perawat, ya, atau setelah nurse. Nah, untuk apa janji ini diucapkan? Jadi bukan cuma diucapkan, tapi itu harus dihayati, ya, harus dihayati. Kalau kita lihat tadi atau kita dengar tadi, ya, atau Anda menikmati apa yang Anda ucapkan tadi, ya, itu semua sebenarnya di situ mengandung dua hal, ya. Di situ ada perilaku dan ada intelektualnya. Jadi ada pengetahuannya, ada etikanya, ada perilakunya. Jadi perawat itu dibungkus dengan hal itu. Punya pengetahuan, punya keterampilan, dan perilakunya baik. Kenapa? Yang kita hadapi itu adalah manusia, ya. Makanya selalu kita angkat janji bahwa kita betul-betul tulus ikhlas, ya, memanusiakan manusia dengan kemampuan yang kita miliki itu, ya. Oleh karena pada saat Anda nanti praktek, ya, apalagi nanti setelah jadi perawat, praktek pun sudah tidak ada batas antara kalian dengan manusia, dengan individu tadi yang Anda ucapkan, dengan masyarakat yang Anda ucapkan tadi, tidak ada batas. Jadi pasien masuk rumah sakit itu utuh satu tubuh, ya. Itu tidak ada batas lagi, yang kalau dia sakit mulai dari kepala sampai kaki, itu Anda akan, apa yang Anda lakukan? Ya, jadi nanti pada saat Anda praktik tidak ada batas lagi, jadi mulai dari kepala sampai kaki, dimanapun sakit, itu akan Anda lihat, akan ada sentuh, ya, itu akan Anda lakukan semua itu, walaupun memang dalam masa praktik itu masih dalam bimbingan. Jadi minimal sudah harus lihat semuanya. Nah, di dalam hal ini itu ada etika-etika yang membungkus kita, ya, yang harus kita ketahui. Nah, ini sehingga itulah sebabnya kenapa perlu angkat janji, bahwa kita berjanji apapun yang kita lihat nanti itu kita perlakukan manusia sebagai manusia yang sebut biasa dalam konsepnya memanusiakan manusia, ya. Manusia itu punya perasaan, ya. Mungkin kalau orang dari teknik, ya hebat di teknik, tapi belum tentu hebat di ilmu kita. Jadi karena ilmu kita seperti itu, menghadapi manusia beda dengan orang yang menghadapi benda mati. Ya, nah ini yang harus ditanamkan nanti, ya, pada saat turun ke lapangan. Karena apa yang dilakukan hari ini adalah persiapan untuk kontak dengan individu tadi, baik individu, keluarga maupun masyarakat. Jadi persiapkan diri baik-baik, ya. Mulai dari sekarang selesai, Kapolri tadi mengatakan sudah berjalan 1 semester lebih untuk mengisi pengetahuan. Sekarang sudah berjalan praktek di laboratorium. Itu semua pengetahuan. Setelah lancar di laboratorium akan turun ke pelayanan, memberikan pelayanan langsung. Bekalnya apa? Adalah isi itu, pengetahuan, keterampilan untuk dibuktikan nanti di pelayanan. Kalau itu kurang, Anda rasakan sendiri nanti, Anda rasakan sendiri bagaimana perasaan setelah menggunakan baju putih yang sudah bisa menyentuh orang kemana-mana, di mana-mana bisa kita menyentuh sesuai secara profesional, ya, yang dimaksud.
Ya beda kalau Anda coba nanti rasakan. Masuk rumah sakit menggunakan baju biasa, itu beda perasaannya kita. Tapi pada saat kita masuk rumah sakit dengan menggunakan baju putih, kita lah yang paling top di sana. Ya betul ya. Nanti rasakan itu. Coba buktikan nanti, itu pasti begitu. Ya. Jadi saya pesankan simak baik-baik, resapi janji yang diucapkan, kemudian bekali diri, ya. Bekali diri dengan pengetahuan baik sehingga pada saat nanti memberikan pelayanan yang mulai, kalau saya tidak salah minggu depan mungkin ya sudah masuk rumah sakit. Iya, bulan Juli sudah mulai masuk rumah sakit. Ya itu tadi persiapan pengetahuan, keterampilan dan etika. Jadi yang Anda ucapkan tadi itu adalah banyak bagian perilaku dan etika ya. Baik kepada pasien, baik kepada perawat yang ada di sana, baik kepada pembimbing, dosen, teman sejawat, teman mahasiswa, itu harus dijaga. Ya, karena prinsipnya bahwa kenapa orang sakit dirawat, kita sendiri yang sehat itu tidak bisa memperbaiki hubungan. Karena sakit itu dua ya, sakit fisik dan sakit psikologis. Jadi kalau kita bermasalah terus dengan teman dan lain-lain, berarti itu kita juga sakit. Jadi itu semua harus betul-betul diperhatikan, dan terutama saya pesankan bahwa bawalah citra Poltekkes jurusan keperawatan dimanapun Anda berada nanti. Karena sekarang itu selama ini yang saya dengar, Poltekkes itu artinya mudah-mudahan dengan Anda ini Ananda ini nanti mengangkat kita ya, karena dengan demikian kalau makin bagus citranya kita, makin bagus citranya mahasiswa, makin bagus citranya alumni, itu pasti dicari. Ya, selama ini sih masih, kemarin itu diminta dari Wahidin terbanyak langsung 50 orang tahun kemarin, ya, diminta langsung untuk setiap tahun itu ada permintaan dari Wahidin menjadi tenaga lepas, dan itu adalah cikal bakal untuk menjadi tenaga tetap. Itu kita syukuri. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan kita memperlihatkan diri di masyarakat terbaik dari yang lain, ya kita akan dilihat, kita akan diperlukan oleh masyarakat. Ya, jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu panitia yang saya tahu telah bekerja kurang lebih 1 minggu mungkin ya, mulai dari rapat-rapat panitia yang membuat kita bingung antara offline dan online, sehingga mungkin 2 minggu itu kita pikirkan, akhirnya kita laksanakanlah semi seperti ini. Alhamdulillah lancar semuanya, mudah-mudahan sampai akhir nanti. Terima kasih semuanya, baik oleh mahasiswa dan terutama teman-teman yang panitia ini sampai malam bekerja ya. Semoga apa yang dilakukan mendapat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom, teman-teman dosen Tendik, para orang tua mahasiswa dan Ananda mahasiswa, kami mengucapkan selamat ya, sekarang sudah mau melangkah 1 tahap lagi karena sudah mau praktek di rumah sakit. Berjuang ya, tidak ada orang berhasil tanpa tantangan. Ya, tidak ada orang berhasil dengan tidur, tidak ada orang berhasil tanpa belajar. Itu kuncinya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar yang diwakili oleh Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Harliani, SKP MKes. Acara selanjutnya yakni penutup. Pemutaran lagu Padamu Negeri. Hush, hush, hush. Hush. Hush.
acara ucap janji dan pemasangan kap mahasiswa jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2021. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Para hadirin yang kami hormati, saya Nur Inayah selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh hadirin. Kami memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.